Salam Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Gunawan Abdillah di EZTV. Kali ini kita akan membahas peranan pemuda di tengah-tengah era COVID-19 ini, di mana masa-masa kebangsaan kita dilontarkan dari tahun 1908 ke 2020, tepatnya sudah 112 tahun atau 75 tahun semenjak kemerdekaan kita dan 92 tahun sejak diutarakan Sumpah Pemuda. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh pemuda, yaitu Bapak Dadung Haristio yang biasa kita sebut Mas Da. Nah, kita akan membahas mengenai peranan pemuda di era kekinian. Kita akan membicarakan mengenai sebuah bentuk gagasan yang mungkin akan menjadi pionir di era saat ini, yaitu mengenai eksponen pemuda Indonesia. Latar belakangnya gimana, Mas Da? Hasil daripada komunikasi silaturahmi dengan sahabat-sahabat tokoh pemuda nasional ini sebetulnya ini berawal dari keprihatinan. Bagaimana pemuda saat ini perannya dirasa kurang, baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi masalah yang sedang menghadapi masalah seperti COVID-19 ini. Ini dibutuhkan peran strategis pemuda Indonesia. Intinya pemuda ini bagaimana turun bersama-sama masyarakat keluar dari masalah COVID-19. Tapi esensinya sebetulnya adalah masalah kesejahteraan. Bagaimana membantu pemerintah maupun masyarakat agar bisa mewujudkan kesejahteraan. Masalah masyarakat ini kan sangat kompleks, baik sosial, ekonomi, dan politik, keamanan, dan sebagainya. Ini kehidupan kita kan semakin kompleks. Makanya peran pemuda ini harus berperan strategis di masyarakat. Jangan sampai pemuda ini berperan selalu bergantung dan mengharapkan uluran dan bantuan dari orang lain baru bergerak gitu kan. Jadi yang dikatakan pemuda itu punya standar kompetensi, pertama pemuda itu harus menguasai informasi yang benar. Untuk mendapatkan informasi yang benar tentu dari pelaku-pelaku di lapangan, bukan informasi dari katanya atau dari media-media. Memang dari media yang sifatnya open, tapi kita butuh informasi yang dari sumber, yaitu dari pelakunya. Itu pertama. Kedua, pemuda ini harus banyak pengetahuan, harus memiliki pengetahuan, dan pengetahuan itu harus bisa diimplementasikan. Jangan hanya diceritakan, tapi bisa dikerjakan pengetahuan itu. Selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan. Ini banyak pemuda kita yang unskilled, tidak punya keterampilan, ya kan? Sehingga apa? Jiwa-jiwa kemandirian ini menjadi turun gitu kan. Nah, ini keterampilan mulai dari life skill atau profesi atau hal-hal yang pemberdayaan dan sebagainya itu harus dikuasai oleh pemuda. Itu sebagai bekal pemuda untuk terjun di lapangan. Dan yang paling prihatin lagi adalah attitude, sikap, tindakan, perilaku pemuda dalam mengambil suatu pilihan dan tindakan. Ini kadangkala tidak memiliki dasar, ikut-ikutan, ya kan, ngikutin tren, ya kan. Jadi ini yang dikhawatirkan. Jadi ini harus dikembalikan lagi, jiwanya harus dibangkitkan, kemandirian harus dibangkitkan, kompetensi harus dibangkitkan. Nah, dengan kompetensi ini dimiliki oleh pemuda, ya insya Allah pemuda ini akan lebih mudah berpartisipasi dalam kehidupan di masyarakat. Oke, jadi sikap linier atau yang disikapi oleh eksponen pemuda Indonesia, apakah sejalan dengan apa yang saat ini diterapkan oleh pemerintah? Misalkan contoh konkret dari pemerintah, dia langsung mengeluarkan yang namanya kartu prakerja. Berdasarkan diskusi dan kajian bersama teman-teman, jadi platform kita itu sebetulnya kan ekonomi politik, bukan politik ekonomi, tapi ekonomi politik. Jadi ada yang salah dengan prakerja ini, harusnya ekonomi dulu atau politik dulu? Saya kira ekonomi dulu. Itu program itu bagus, ya. Persoalan di situ kan ada nilai nominalnya yang tingkat eksekusinya, tingkat ada usahanya, ada pengusahanya yang di situ yang jadi soal. Kalau program ini sih bagus, cuman biaya yang terlalu mahal, ya kan. Yang mendapatkan itu ya kita tahu ya orang-orang tertentu gitu loh. Ini harus universal dong kan begitu, tidak hanya kelompok-kelompok tertentu yang bisa mendapatkan atau mendapatkan akses itu. Ini harus masyarakat secara luas itu kan, dan biayanya itu kan menurut saya terlalu besar lah. Kritisi dari eksponen pemuda Indonesia dengan apa yang dijalankan pemerintah saat ini harusnya seperti apa? Jadi menurut saya program itu harus terbuka, jangan tertutup kan. Artinya terbuka, semua orang bisa mengakses itu. Mungkin kurang sosialisasi. Iya, ya kurang sosialisasi dan rekrutmennya kurang terbuka. Itu harus terbuka kepada masyarakat. Kalau perlu sebetulnya di kampus-kampus diumumkan siapa yang punya program platform itu, silakan kan itu.
Iya kan? Nah, desain-desain apa yang ada di platform itu ya dibuka. Kan itu. Kalau perlu ada kontes. Harusnya open. Open. Bukan tertutup. Kalau tertutup kan akhirnya kita jadi berpikir yang negatif. Ada apa ini? Ada apa ini sebenarnya kan begitu. Itu masalahnya kan gitu. Selain kartu prakerja, ada solusi lain nggak tadi untuk membangun kompetensi pemuda, untuk membantu pemerintah atau bisa mendorong atau bisa membentuk jaringan orang-orang pintar di seluruh kabupaten kota Indonesia untuk menjadikan komponen pemuda Indonesia menjadi yang lebih kompetisi. Sebelum bicara tentang kebijakan, mindsetnya dulu harus ditata kan. Namanya COVID-19 ini kan semua terwabah dan terkena dampaknya kan itu. Artinya semua masyarakat juga punya hak untuk mengakses itu kan itu kan. Oleh karena itu peran-peran kepemudaan ini harusnya berperan terdepan. Tapi persoalannya kan pemuda ini tidak memiliki kompetensi. Iya kan? Nah, sedikit yang punya kompetensi. Jadi disuruh kerja seperti apa? Iya kan? Nah, kalau pemuda ini punya kompetensi, punya skill, punya attitude dan macam-macam, saya pikir ya bisa berperan secara aktif di sini. Platformnya memang ekonomi politik, iya kan. Saat ini kan kita melihat secara realistis pemuda semakin hari semakin kehilangan aset, tidak punya aset. Baik aset itu dalam pengetahuan skill, apalagi aset dalam bentuk materi, iya kan. Aset yang diwariskan oleh orang tua kita juga terbagi dengan bertambahnya jumlah penduduk. Lah bagaimana pemuda itu punya aset? Pemuda itu punya akses permodalan dan investasi. Ini harus dipikirkan. Jangan sampai investasi modal yang masuk di sini maupun pengelolaan aset ini justru pemuda terpinggirkan, termarginalkan di situ. Jadi pemuda tidak bisa menikmati manfaat dan keuntungan dari era permodalan investasi dan pengelolaan aset negara ini. Saya pikir ini pemerintah juga berpikir bagaimana pemuda ini diberikan aset berupa tanah barangkali dengan skill-skill tertentu gitu. Jadi tidak hanya platform aja untuk pencitraan saja, tapi real. Penting sekali untuk pemuda-pemuda kita di Indonesia ini. Kita sudah hampir 112 tahun semenjak dikibarkan yang namanya kebangsaan. Namun pemuda masih termarginalkan, artinya tersisihkan. Jadi pemerintah mungkin mengedepankan banyak pengusaha-pengusaha yang diberi lahan hutan lindung untuk ekspansi perusahaan-perusahaan besarnya. Namun pemuda-pemuda kita dilupakan, padahal mereka adalah aset terpenting bangsa ini untuk membuat bangsa Indonesia maju. Saya Muhammad Gunan Abdillah undur diri, salam Indonesia.